mau membahas, mau berdiskusi, silakan join live sekarang. Back to Quran, saya ditandai dalam sebuah video yang dibuat oleh seorang ustadz, yang mana saya juga sering nonton video-video beliau, yang membahas 8 alasan bahwasannya Adam itu nabi. Nah, sebetulnya saya sudah membuat video tentang Adam dan kenabian, cuman dihapus TikTok, katanya ada ujaran kebencian. Tapi kita bahas saja secara live, jadi bagi teman-teman yang mau membahas, mau berdiskusi, silakan join live sekarang. Back to Quran, saya ditandai dalam sebuah video yang dibuat oleh seorang ustadz, yang mana saya juga sering nonton video-video beliau, yang membahas 8 alasan bahwasannya Adam itu nabi. Nah, sebetulnya saya sudah membuat video tentang Adam dan kenabian, cuman dihapus TikTok, katanya ada ujaran kebencian. Tapi kita bahas saja secara live, jadi bagi teman-teman yang mau membahas, mau berdiskusi, silakan join live sekarang. Back to Quran, saya salah, dia minta ampun, dia memperbaiki. Kalau dia hari ini sudah baik, ke depannya lebih baik lagi. Ya, orang itu punya visi ke depan. Ya. Wa may ya'mal minas solihat, yang beramal soleh, ya, min dzakarin aw unsa, ya, baik dari lelaki ataupun perempuan. Kemudian dia beriman, ya, dia beriman kepada hari akhir, dia beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kepada Al-Quran, ya, mereka itulah, maka mereka itu masuk surga, gitu loh. Sederhana kayak gini-gini nih, terus kita ngarang gitu, ya kan? Jadi ayat yang sejelas ini, ya, dikarang bebas gitu kan. Orang lain bikin karangan bebas untuk menegasikan ayat, kan otaknya tuh di mana sih gitu loh, heran gitu. Nah, ayat ini kan jelas, jannah, surga itu ditujukan kepada orang yang beramal soleh, ya, kemudian beriman, mereka itulah akan masuk surga. Kita ngomong lain, Tuhan ngomong ini, kita ngomong beda. Oh, nggak bisa, ya, orang beramal soleh itu bisa masuk neraka. Ini loh kata Tuhan, ini jelas banget. Algoritma itu jelas gitu. 1+1 itu sama dengan 2, sejelas itu gitu. Kita masih nyelewengkan 1+1 11 gitu. Ya. Emang logika kita tong-tong sahur. Itu An-Nisa ayat 124, ya. Saya kasih lagi argumennya, ya, argumen Qur'ani lagi. Surat Ghafir ayat 40. Oke. Teman-teman boleh sambil buka, siapa tahu saya ngarang gitu kan. Nah, kalau saya malas lah ngarang, pusing, mikir ngarang tuh pusing. Harus mikirin ngarang gimana tuh pusing. Udah, saya nyampaikan ayat aja. Surat Ghafir ayat 40. Oke. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan keburukan, maka tidak diberikan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Oke? Wa man amila solihan min dzakarin aw untha, ya, dan mereka yang melakukan amal soleh, mirip-mirip redaksinya tuh sama An-Nisa 124, ya. Min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, mereka itulah yang masuk surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, diberikan rezeki di dalam surga tanpa perhitungan. Ya. Ini tuh orang-orang bodoh aja ngerti gitu. Oh iya, berarti kalau orang yang berbuat jelek tidak dikasih ganjaran kecuali dengan yang setimpal. Dan orang yang berbuat amal soleh, ya, dan dia beriman, dia nanti akan masuk surga gitu. Sederhana kan? Kenapa sih harus dikacauin algoritma kayak gini tuh? Ya? Kenapa gitu? Lucu banget gitu ya. Ada lagi nggak argumen? Ali Imran 133. Ya, ini biar ayat tuh masuk ke dalam otak kita gitu loh. Jangan otak kita disumpelin sama hal-hal yang nggak penting, cuma kata orang yang not verified by Quran gitu kan. Ya kan? Nah, sekarang kita sumpel nih kepala kita, pakai apa kata Tuhan gitu. Biar nggak pusing. Tuhan tuh tahu pada suatu saat kalian akan pusing seperti sekarang. Tahu Tuhan gitu. Makanya Tuhan suruh pegang itu Quran gitu. Ya, jangan kau lari dari Quran, nanti kau bingung. Oke.
Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kau menuju magfirah Tuhanmu. Ya, segera minta ampun. Ya, dan bersegeralah engkau juga kepada jannah, surga yang penampakannya seperti langit dan bumi. Lihat, ayat ini ditutup pakai redaksi apa? Uiddat lil muttaqin. Ya. Dikalkulasikan ya atau diperhitungkan untuk orang bertakwa. Nggak ada Allah bilang jannah ini untuk orang durjana, nggak ada. Jannah ini untuk orang munafik, nggak ada. Nggak ada bro. Jannah ini untuk orang kafir dan orang musyrik, nggak ada. Lah kok bisa ada logika tungtung sahur mengatakan bahwa sana orang durjana bisa nggak masuk surga? Ya suka-suka Allah. Allah tuh nggak suka-suka. Ya, dikira Allah tuh kayak kita gitu, suka-suka. Ya kalau kita manusia sering suka-suka ya biasa itu. Makanya diatur sama Tuhan. Nah logika kita, logika manusia, ya kan, yang pada dasarnya bisa suka-suka ini, jangan kau bawa ke Tuhan. Jangan kau antropomorfisme kan Tuhan dengan manusia. Gitu. Jadinya aneh. Ya, ayatnya kan jelas nih. Jannah uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Ya kan? Teman-teman deh yang suka baca Quran, pernah nggak dengar ayat jahannam, naro jahannam uiddat lil muttaqin? Ada nggak? Neraka jahannam aku ciptakan buat orang-orang yang bertakwa. Ada nggak? Nggak ada. Sampai botak teman-teman nyari yang nggak ada gitu. Ya, teman-teman cari di Quran di kompleks sampai ke gang-gangnya Quran tuh yang nggak ada gitu. Penggeblek apa? Ya nggak ada gitu. Argumen Quran lagi nggak apa-apa biar banyak ayat masuk kotak kita nih. Ya. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasannya bagi mereka surga. Nggak ada Allah bilang wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat annalahum naru jahannam khalidina fiha. Nggak ada. Berikanlah kabar kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwasannya mereka mungkin saja masuk neraka. Nggak ada gitu loh. Ya kecuali mereka berubah setelah itu jadi orang durjana. Tapi kalau orang-orang yang sudah jelas ya ini durjana, ini orang soleh, ya itu udah pasti masuknya kemana gitu. Durjana pasti ke jahanam, ya orang soleh pasti ke surga. Nggak mungkin setelah dipastikan orang tuh durjana, tiba-tiba Tuhan random. Oh kamu setelah dihisap durjana ya? Tapi saya nggak mau kamu ada di neraka. Masuk surga aja. Nggak mungkin. Gitu. Kamu setelah dihisap soleh ya? Soleh Tuhan. Kebaikanku lebih banyak ternyata. Tapi saya nggak suka kamu. Masuk neraka kamu. Nggak ada kayak gini. Ini cerita tungtung sahur kayak gini nih. Ya. Tapi S3 loh, banyak. Pusing sih. Saya tuh mikirnya pusing gitu. Ya. Nah itu kan jelas ya. Tuh orang-orang yang masuk surga tuh jelas. Siapa-siapa aja gitu. Nggak ada kan orang bilang munafik akan masuk surga, fasik akan masuk surga, kafir musyrik akan masuk surga. Nggak ada. Ya. Oke. Nah sama juga ya. Orang-orang yang masuk neraka tuh juga jelas gitu. Jelas banget. Contohnya apa? Surat As-Sajdah ayat 20. Ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, ya, tempat kembalinya apa?
An-nar, neraka. Ya, koheren gitu. Tuhan tuh ngomong tuh koheren. Yang bagus, yang amal soleh, yang tidak pernah berbuat zolim, yang tidak pernah berbuat fasik, ya, yang tidak pernah berbuat bukan tidak pernah berbuat ya, yang kejahatannya sedikit gitu ya. Nah, mereka akan masuk surga. Nah, sedangkan yang fasik, yang munafik, yang musyrik kafir, ya tempatnya neraka gitu. Surat As-Sajdah ayat 20 ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang fasik kembalinya neraka. Ya, clear ya. Jangan dikacauin kata Tuhan nih, kita kacau-kacau lagi kata Tuhan nih. Ya. Kita goyang-goyang lagi apa kata Tuhan nih. Ya kan? Megang mic di mimbar ya cuma untuk menggoyang-goyang apa kata Tuhan. Ya, mengacau-ngacaukan apa kata Tuhan gitu. Ya, dengan berlandaskan apa kata orang. Aduh, memang tung-tung sahur bener gitu. Ya. Surat An-Nisa ayat 145 ya. Silakan aja buka Quran tuh loh. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari neraka. Enggak ada Tuhan pernah bilang munafik akan berada di surga. Ya, atau suka-suka akulah mau munafik, mau beriman, nanti aku yang nempatkan di surga atau neraka. Bisa jadi munafik masuk surga, bisa jadi orang beramal soleh dan beriman masuk neraka. Nggak ada ayat bunyinya kayak gitu tuh, nggak ada. Ya, teman-teman cari di mushaf dari mulai halaman depan, dari cover depan sampai cover belakang nggak ada. Ya, itu akidah tung-tung sahur gitu. Ya. Tapi teman-teman ada yang percaya kan? Ya itulah gitu. Ya kan? Ada yang sebelumnya percaya kan? Pasti ada gitu. Ya kan? Yahudi kerjanya pelacur gara-gara masih minum anjing masuk surga. Lah itu emang dia nggak dihisap gitu? Ya kan semua dihisap. Nggak ada yang nggak pakai hisap gitu. Ya. Surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kufar naro jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik dan munafiqat wal kufar dan orang-orang kafir naro jahannam, neraka. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Teman-teman searching tuh banyak Quran tuh. Surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas orang-orang kafir ya dari golongan apa? Dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan berada di jahannam. Ya kan? Jelas. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita tuh jangan mendiskreditkan Tuhan kita sendiri gitu. Kemarin Nabi kita diskreditkan, kita bilang bahlul, nggak bisa baca tulis. Ya, sekarang kita diskreditkan Tuhan kita lagi. Kita bilang Tuhan kita random kayak anak ABG suka-suka. Ya. Orang durjana bisa nggak masuk surga? Ya bisa aja suka-suka Allah. Nah, orang soleh bisa nggak masuk neraka? Ya bisa aja suka-suka Allah. Kalau final decisionnya orang tuh durjana, nggak mungkin masuk surga gitu loh. Kalau final decision orang itu amal soleh, ya orang soleh, beriman, ya itu pasti masuk surga gitu loh. Nggak mungkin dia ditaruh neraka sama Allah. Ya. Nah, kata-kata zalim, ya Tuhan ini nggak kenal kata-kata zalim. Ya. Nggak ada Tuhan itu berlaku zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu berasal dari vokal dasar zolama. Ya, artinya penggelap. Gelap itu sebetulnya maknanya filosofis. Ya. Makna yang lebih spesifik apa? Salah tempat. Itu zolim gitu. Salah tempat. Harusnya A dia B gitu. Harusnya B dia C. Harusnya +1 dia -1 gitu. Salah tempat gitu. Ya.
Nah itu namanya zolim. Ya. Dia pengen kenyang malah olahraga gitu, ya kan? Dia pengen keluar keringet malah makan gitu. Nah, itu namanya zolim tuh, gelap tuh, salah tempat gitu. Nah Allah nih nggak mungkin salah tempat, ya. Dan banyak ayat di Quran tuh, ya, yang menyatakan bahwasannya Allah tuh nggak zolim, ya, tidak suka juga kezaliman, bahkan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zolim. Kan banyak ayat-ayat di Quran kayak gitu tuh. Surat Yunus ayat 44. Innallah la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tuh tidak menzolimi manusia sedikit pun, tidak ada, ya kan? Tetapi manusia itulah yang menzolimi mereka sendiri. Saling menzolimi kan kita kan. Oh, yang punya kuasa nindas, ya kan? Ya kan, asal kita menjadi kasir, antrian panjang di swalayan misalkan, kemudian ada orang yang kita kenal dari belakang kita panggil ke depan, nah itu zolim gitu, ya kan? Orang-orang dalam, nah itu zolim semua, itu kezaliman semua, ya. Orang durjana dimasukin surga, itu kezaliman bukan? Ya kezaliman, salah tempat, ya. Tuhan tidak melakukan kezaliman. Orang amal soleh beriman, ya final decision, tiba-tiba masuk neraka, kezaliman bukan? Ya kezaliman dong, masa orang baik dimasukin neraka, gimana sih Tuhan? Ya makanya kita jangan suka ngarang bebas gitu loh. Kadang-kadang tuh, ya, orang-orang yang punya pendidikan tinggi tuh ya malah ngarang bebasnya makin rajin, ya, makin jauh malah, ya. Kalau orang-orang yang nggak punya titel, nggak pernah pesantren, ya nggak pernah ngaji, dibilangnya nggak, kurang jauh gitu loh. Yang punya titel, yang pesantren, yang S3 kejauhan gitu. Ya kan, ngajinya kejauhan gitu, ya. Nah Quran itu memberikan kita koridor, ya, cara kita berpikir gimana, batas-batasnya di mana, ya disitulah kita, ya dalam tanda kutip lah, beristihad gitu kan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang nggak boleh. Yang air udah penuh belum yang? Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi surat An-Nisa ayat 40. Innallah la yazlimu mithqala dzarrah. Ya, kalau tadi Yunus ayat 44 tidak menzolimi manusia, ya surat An-Nisa ayat 40, Allah bahkan tidak akan salah tempat walaupun sebiji jarroh. Ya, sebiji sawi lah kalau kita dulu ngaji itu. Ya, sebiji sawi kesalahan kita tuh nggak mungkin gitu, nggak mungkin Allah salah tempat. Ya, wa intaku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu kebaikan, Allah lipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajron azima, dan akan diberikan, ya, balasan yang lebih besar. Ya, nggak ada kebaikan tiba-tiba dijebloskan ke neraka. Itu logika tungtung sahur bener gitu, ya. Sebiji sawi pun Allah nggak zolim, ya. Di surat Ali Imran ayat 25, fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat. Dikembalikan kepada setiap orang tuh, ya, apa yang telah diperbuatnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Jadi, ya, kisah-kisah misterius tadi tuh, kisah-kisah misterius, bapak-bapak udah di surga, udah nongkrong-nongkrong gitu kan, tiba-tiba kena panggil Tuhan, woi, kau, ada apa Tuhan? Aku mendengar keluhan dari anakmu yang masuk neraka. Keluhan apa Tuhan? Katanya dia mengeluh, kamu sebagai orang tua lalai, tidak pernah mendidiknya sehingga dia masuk neraka. Ya kan? Apakah benar begitu? Terus bapaknya jawab, iya Tuhan benar. Kalau begitu kau yang keluar dari surga, masuk kau ke neraka. Anaknya masuk surga. Nah ini apakah dihisap kagak beres gitu loh. Saya dengar kayak gini tuh asli, saya bilang. Yang dengar tuh puluhan ribu orang lagi. Boleh ya. Orang-orang Konoha ini memang Masya Allah tabarakallah lah. Ya, yang dengar tuh puluhan ribu orang dan semuanya ngangguk-ngangguk gitu.
Ya, ketika yang nyeritakan ini lulusan Timur Tengah, kayak Timur Barat, Timur Selatan gitu. Semuanya tuh hormat, respect gitu. Dan mengiyakan, oh iya, nanti kita lagi santai-santai di surga, tiba-tiba ditarik. Bro, sebelum lu masuk surga dan neraka, itu dihisap. Ya, lu lalain didik anak itu pasti kena hisap di situ, nggak mungkin lolos. Masa Tuhan kecolongan sih gitu. Ya, jadi seakan-akan iya gitu kan, seakan-akan kita tuh berbicara atas nama Tuhan, wah. Nyatanya tuh PA gitu, nggak mikir. Kenapa? Karena tidak mau berpikir gitu. Allah nurunkan petunjuk biar kita mikir, kita mengartikan petunjuk tanpa berpikir. Nah, ini yang saya bilang logika tungtung sahur nih kayak gini gitu. Ya. Jadi ada kisah-kisah misterius tuh, lucu banget memang gitu. Ya. Ya kan? Oh, ini kan kata hadis, kata Nabi. Loh, hadis sama kata Nabi itu beda. Ya. Sunnah 1000% pasti benar. Hadis ya belum tentu benar. Nah, kayak gini-gini aja kita nggak pernah diedukasi gitu kan. Ya, bahkan saya kalau ketemu lulusan pesantren, sunnah sama hadis sama gak? Oh, sama gitu. Oke, saya tanya. Orang sholat 2 rakaat sebelum subuh tuh namanya sholat sunnah atau sholat hadis? Pusing kan? Oh, iya ya, beda ya gitu. Lah memang beda gitu loh. Kok disama-samain sih sunnah sama hadis gitu? Ya. Rasul tuh nggak kenal hadis, Rasul kenalnya sunnah. Yang diwasiatkan sama Rasul Quran dan sunnah, bukan Quran dan hadis. Ya, saya tuh kadang-kadang berpikir, apalagi Rasulullah nggak ada tuh, Rasulullah mewariskan sendal jepit, mewariskan potongan rambutnya tuh nggak ada tuh. Untuk kita cium-cium gitu sendal jepitnya Nabi tuh nggak ada. Ya. Rasul nggak pernah, aku wariskan kepadamu sendal jepitku, jubahku, pedangku, nggak ada. Yang diwariskan Rasulullah tuh Quran Sunnah. Ya, peganglah kata Rasul. Ya, kalian tidak akan sesat selama kalian pegang 2 hal ini gitu. Nah, umat Islam ngerti kan lain. Gitu. Ya, ini jenggotnya Nabi. Wah, dibawa keliling Kalimantan Barat. Kalau mau ngeliat bayar 200.000, hancur. Ya, dibodoh-bodohi lah kita. Kalau duitnya dikuras jadi pintar nggak apa-apa. Duit dikuras jadi bodoh itu kan kasihan gitu. Ya kan, mau dibawa kemana gitu umat Islam ini? Disuruh nyembah-nyembah jubahnya Nabi, disuruh nangis-nangis di depan pedangnya Nabi. Lalu Nabi aja bilang, kalau Nabi ada mungkin geleng-geleng. Umat Islam nih kayaknya aku nggak salah lah ngomong khutbatul wada tuh. Aku tinggalkan Quran Sunnah kan ya, bukan rambut sama jubah-jubah itu kan ya. Tapi memang kita tuh Masya Allah lah. Dan orang-orang mitos kalau dikasih tahu kayak gini ini pasti nggak terima dia, tetap. Jadi ibarat kata kayak dukun. Ya, kalau orang tuh hobinya ke dukun, ya, kemudian dukunnya malpraktek, apakah lantas dia jerah pergi ke dukun? Enggak, dia cari dukun lain yang lebih sakti. Gitu. Jadi orang mitos tuh ya kayak gitu, otaknya susah. Ya kan, nggak bisa. Sebaik apapun cara kita penetrasi kepada mereka, tetap nggak bisa gitu. Makanya teman-teman, kalau sampai hari ini masih ada keinginan untuk berpikir waras, berpikir rasional, berpikir logis, itu bersyukurlah teman-teman. Nah, berterima kasihlah atas hal itu. Ya. Dan teman-teman yang belum terbuka, buka gitu. Ya, karena Allah tidak mengubah kita kecuali kita mengubah kita sendiri gitu. Ya. Oh, saya jelasin apa-apa logis kok salah gitu. Hanya karena bertentangan dengan kata orang. Lah kata orang, gimana kata orang? Logis nggak? Enggak. Lah kok yang kayak gitu lu percaya gitu? Oh, tapi kan ini orangnya gini. Lalu ketemu juga belum pernah. Sok tahu gitu kan. Seakan-akan itu yang paling cihui. Ketemu aja lo belum pernah gitu. Nama aslinya aja nggak tahu. Imam Syafi'i. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Nggak tahu gitu. Lucu banget. Kata Tuhan tuh, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kau jangan ikuti apa yang kau tidak tahu pasti gitu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan,
penalaranmu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita tuh pasti akan bingung, teman-teman di dunia ini pasti akan bingung. Umat Islam hari ini siapa yang nggak bingung? Kalau ada umat Islam hari ini nggak bingung, berarti dia udah gila gitu. Siapa yang nggak bingung gitu? Dengar ustadz ini beda, ustadz yang lain beda, Syiah beda, Sunni beda, Khawarij beda, Qadariyah beda, Jabariyah beda, Mu'tazilah beda, Sunni beda lagi. Ya, mana yang benar gitu? Kenapa? Karena semuanya sudah nolak Quran secara halus lah. Nolak Quran secara halus. Yang dipertahankan hanya kata tokoh-tokoh mereka, pendahulu kami, ya, ini kan warisan nenek moyang kami, salafus soleh. Gitu. Yang bilang soleh juga lu, bukan Tuhan gitu kan. Ya. Nah ini jadi masalah gitu, sehingga banyak kisah-kisah misterius yang menjadi ajaran umat Islam dan itu diyakini mati. Diyakini mati. Ya, diyakini mati, yakin mati. Aku yakin mati kalau ustadz ini ngomong pasti benar. Memang. Cuma Kiai Gontor kayaknya yang berani ngomong. Saya tuh ingat tuh Ustadz Hasan tuh dulu di Gontor tuh Kiai saya tuh ngomong kayak gini. Jangan ikuti orang benar. Wow kan. Ini mungkin orang luar jarang dengar gitu. Tapi Kiai Hasan tuh pernah ngomong, jangan ikuti orang benar. Karena orang benar itu hari ini benar, besok belum tentu benar. Jadi yang kita ikuti siapa? Ikutilah kebenaran, kata Kiai Hasan. Kayak ngomongnya kayak gitu tadi, saya niru gitu. Jangan ikuti orang benar, ikutilah kebenaran. Kalau kau ikuti kebenaran, ya kamu akan bertemu dengan orang-orang benar. Ini baru benar gitu. Kalau kau ikuti orang, hari ini mungkin dia benar, besok belum tentu. Ya. Tetapi kalau kau ikuti kebenaran, ya kan, kau akan bertemu dengan orang-orang yang benar. Ya kan? Nah, kebenaran adanya di mana? Quran, alam semesta beserta hukum-hukumnya. Ya udah, cari orang yang betul-betul mau tunduk sama Quran, sama alam semesta beserta hukum-hukumnya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang benar. Ya. Jangan ikuti orang benar. Hari ini benar, belum tentu besok benar. Atau benarnya cuma sedikit, cuma setengah, cuma separuh, cuma sebagian. Cari benar yang kafah. Ya, jangan pakai logika tung-tung sahur kita dengerin. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Oh, saya tahu kok. Beliau soleh. Tahu dari mana? Ngeliat di mimbar cuma 30 menit, 1 jam doang gitu kan. Paling lama 2 jam. Pulang kita nggak tahu gitu kan. Ya kan? Jadi jangan sok-sokan pasti banget kalau bukan apa kata Tuhan. Kalau apa kata Tuhan kita pegang sampai mati. Kalau apa kata Tuhan. Ya kalau bukan apa kata Tuhan tuh ya nisbi lah, bisa benar bisa salah gitu. Kalau salah ya udahlah tinggalin. Oh bukan kata Tuhan kok salah, kita ngotot. Ya tinggalin aja lah. Ya kan? Kita ngotot. Ini kan lah ini loh gara-gara dia bertentangan sama Tuhan tuh kita tinggalin. Kalau nggak bertentangan sama Tuhan nggak apa-apa gitu. Nah kayak orang yang nyampaikan nih, ya, orang durjana, ya kalau dia dihisap dan betul-betul terbukti durjana, itu bisa saja masuk surga. Nah ini kan bertentangan dengan apa kata Tuhan. Biarpun yang nyampaikan S3, ya profesor S tung-tung sahur, jangan diikut gitu. Karena perintah tunduk sama Quran tuh itu perintah Tuhan juga. Al-Hajj ayat 50.